لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin tuan-tuan yang mulia, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting di dunia ini adalah perkara agama. Sehingga tidaklah diciptakan dunia ini, bahkan surga maupun neraka, melainkan adanya agama. Bahkan hadirin, perkara yang sangat mulia adalah perkara agama. Sehingga kata malaikat Jibril alaihissalam menanyakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mulia surga daripada engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mulia aku, karena surga diciptakan adalah untuk aku. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya lagi, mana mulia aku dibanding dengan engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mulia aku wahai Jibril, karena engkau diciptakan adalah untuk menghantarkan wahyu kepada. Kemudian beliau bertanya lagi, mana mulia agama daripada engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam keadaan menangis hadirin. Karena 124.000 para anbiya alaihi salam telah terkorban, telah menderita, telah susah payah, ada yang dilempari, ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang dibakar, Masya Allah. Untuk apa hadirin? Untuk menyampaikan ini agama. Jadi jika hari ini kita ini ada sedikit susah payah untuk agama, sebenarnya ini merupakan kemuliaan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang paling mujahadah, siapa yang paling menderita, siapa yang paling susah payah untuk ini agama, dialah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sungguh orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa, yang paling taat, yang paling menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin, terkhususnya kepada tuan-tuan yang mulia yang sebentar lagi akan menuju maqami masing-masing, yang merupakan tempat mujahadah yang lebih dahsyat, yang lebih berat jika ditunaikan. Tapi kalau nggak ditunaikan memang tidak ada beratnya, tidak ada mujahadahnya. Kenapa hadirin? Kalau kita ketika intikoli berjumlah ada 8 orang, 10 orang, maka 10 orang kita buat taklim di masjid kita, 8 orang kita buat zaulah, buat UMM. Tapi ketika kita pulang ke kampung kita masing-masing, ada yang baru 1 orang, ada yang baru 2 orang di kampungnya, maka 2 orang 1 orang tadilah yang harus menjunjung tinggi dakwah di kampungnya. Walaupun terkadang masjidnya itu belum lagi bisa dihidupkan taklim, maksud tidak bisa baca taklim di dalam, di luar masjid untuk buat taklim hadirin. Di Pulau Jawa banyak seperti itu. Karena untuk menjaga hati, mereka taklim di luar-luar masjid, padahal dia termasuk imam di masjid itu. Sampai begitulah hadirin mujahadahnya. Kemudian ditambah lagi mungkin latar belakangnya yang telah dikenal oleh orang kampungnya, sehingga ini yang menjadi penyebab dia mungkin malu menyampaikan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, dari segi fadilah, dari segi kemuliaan, dari segi pahala besar hadirin, maka jika kita berdakwah di tempat yang mujahadah, maka ini pahala yang tidak sama hadirin dengan dakwahnya orang yang tidak mujahadah, yang tidak susah payah. Begitu juga nanti di rumah kita menghidupkan taklim,
Keluarga kita tidak mau duduk, bahkan mereka mengejek. Inilah perjuangan yang luar biasa. Kalau kita tetap teguh, kita hidupkan taklim di rumah-rumah kita, maka kita yang akan menjadi pelita-pelita hidayah, menjadi penerang-penerang hadirin di rumah kita, di kampung kita. Maka oleh karena itu kita hadirkan fadilah dalam setiap amal, sehingga amal-amal yang terasa ringan untuk ditunaikan hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Namun terpenting daripada seluruh amalan dakwah ini, kata Maulana Sa'ad dan wabarakatuhum, sekaligus nasihat-nasihat beliau jika ada pertemuan-pertemuan besar. Begitu juga ketika penutupan musda kita kemarin di Siantar, Maulana Habibullah telah berikan nasihat. Tidak banyak nasihat yang beliau sampaikan. Beliau hanya mengulang nasihat daripada Maulana Sa'ad dan wabarakatuhum, bahwasanya beliau katakan yang terpenting dalam usaha dakwah ini adalah qabuliyah, penerimaan. Diterima Allah kita dalam dakwah ini. Inilah hadirin yang terpenting dalam usaha dakwah ini. Allah terima kita dalam dakwah ini. Apalah artinya, apalah gunanya kalau kita berangkat 4 bulan, 40 hari luar negeri, dalam negeri, masurah dan sebagainya, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para masyayikh kita mengatakan, bagaimana caranya supaya kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para masyayikh mengatakan, ciri-ciri dakwah yang diterima Allah Subhanahu wa taala dari seseorang adalah dari orang yang senantiasa menambah pengorbanannya untuk agama, yang menambah mujahadahnya, yang menambah kesungguhannya, yang menambah daripada kesusahannya untuk agama. Dari orang seperti inilah yang akan Allah terima daripada usaha dakwah. Hadirin, jika kita diterima Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dakwah ini, maka ini suatu kemuliaan yang luar biasa. Karena kata masyayikh kita, satu orang hafiz Quran, dia akan dapat membebaskan ahli keluarganya 10 orang yang fasik, yang telah jelas-jelas dimasukkan ke neraka. 10 orang diangkat dari neraka masuk ke dalam surga. Ini satu orang hafiz Quran yang menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, yang diharamkan oleh Al-Quran, lalu ia pun mengharamkan. Kemudian bagi satu orang dai, pekerja dakwah yang Allah terima dakwah darinya, maka hadirin, bukan lagi 10 orang yang Allah berikan kesempatan, wewenang untuk menyelamatkan ahli keluarganya, namun sesuka hatinya. Sehingga para masyayikh kita sering bayan memberikan penerangan bahwasanya nanti di akhirat akan ada hamba-hamba Allah masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka, lalu api neraka pun padam. Kemudian begitu banyak orang-orang yang diambilnya dari neraka, sehingga para malaikat pun protes. Wahai Allah, kenapa itu si Fulan bin Fulan masuk ke dalam neraka, lalu dia selamatkan orang-orang yang ada di dalamnya? Maka Allah menjawab, biarkanlah dia wahai malaikat. Biarkanlah dia, hambaku itu menyelamatkan siapa yang dia suka. Sesungguhnya ketika di dunia dia telah bersusah payah, dia telah bermalu-malu untuk aku, untuk agamaku, maka hari ini aku malu melarangnya menyelamatkan siapapun yang ia inginkan dari neraka masuk dalam surga. Dan ini hadirin, untuk mendapatkan ini tidak cukup dengan uang. Maksudnya tak mampu uang kita untuk mengambil kemuliaan ini. Untuk mendapatkan kemuliaan ini hadirin, hanya dengan menambah pengorbanan, sehingga memastikan diri kita ini, semakin pasti diri kita ini untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, pulangnya kita ke makom ini sudah tentu harus wajib menambah pengorbanan, terutama pengorbanan perasaan. Mungkin keluarga kita yang belum senang dengan kita, orang-orang kampung kita yang masih memandang kita sebelah mata, ditambah lagi memang ekonomi kita yang memang morat-marit, takaza menunggu di depan, ada musyawarah harian mahala,
ada musyawarah mingguan markas, ada musyawarah mingguan halaqah dan jurbulanan, ada musyawarah mingguan markas, musyawarah bulanan markas, musyawarah nasional bagi penanggung jawab khususnya. Dan musyawarah-musyawarah ini hadirin, kata Pak Salman mengatakan semalam dalam Musda, mengenai musyawarah ini merupakan perkara yang sangat penting, sehingga jika dia satu orang faisalah pemutus di daerahnya, lalu dia tidak hadir dalam 6 musyawarah ini, maka dialah yang akan merusakkan kerja dakwah di tempatnya. Jadi walaupun kita bukan faisalah, kita mesti juga berusaha melatih diri, karena suatu saat hadirin kita akan menjadi amir-amir, akan menjadi faisalah-faisalah, karena umat ini akan banyak memperoleh hidayah. Lalu kalau kita tidak siap menjadi amir, tidak siap menjadi faisalah, mau kita bawa kemana ini umat hadirin? Bahkan hadirin, saya punya cita-cita untuk mendakwah raja-raja, mendakwah Raja Rum, mendakwah Raja Persia dan sebagainya. Sebagaimana para sahabat dahulu hadirin, dahulu mereka hanya sekadar penggembala kambing, hanya sekadar hamba sahaya. Tapi karena mereka sungguh-sungguh dalam dakwah, dahulu mereka menggembala daripada hewan-hewan, sehingga ketika masa kejayaan Islam datang, mereka telah menggembala daripada raja-raja. Maka hari ini akan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersiap. Walaupun kita bukan penanggung jawab ditunjuk di halkah kita, di markas kita, tapi kita mesti melatih diri untuk siap menyambut takaza yang diberikan oleh masyayikh kita, yang merupakan ilham, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hadirin musyawarah harian, mestilah kita buat daripada mahalah-mahalah kita, dan agendanya mestilah dianjurkan sebagaimana kopian-kopian ataupun formulir yang telah disusun oleh orang-orang tua kita di Medan seperti Pak Salman, telah dibuat agendanya. Agenda hari Senin membentuk jemaah 4 bulan, agenda hari Selasa mengusuli jemaah 3 hari, agenda malam Sabuzari contoh hari Sabtu menghadirkan saudara-saudara kita yang ahbab agar hadir Sabuzari. Inilah agenda musyawarah harian kita. Jadi kita berharap semua sahabat-sahabat kita ini akan pulang ke mahala masing-masing, maka setiap harinya bermusyawarah dengan panduan-panduan formulir yang telah disusun oleh orang-orang tua kita hadirin. Sehingga kerja dakwah kita khususnya di markas daerah kita ini makin hari makin meningkat. Sudah terlalu lama hadirin kita berada di papan bawah. Tapteng ini dianggap adalah markas daerah yang terlemah. Lalu hadirin, kita jangan bertahan di kelemahan kita ini, karena kita punya kemampuan. Maka yang kedua hadirin, mengenai 2,5 jam kita. 2,5 jam kita ini sangat penting untuk kita tunaikan hadirin, sehingga dalam muzakarah dikatakan jika mahalah kita tidak hidup 2,5 jam, maka ini diumpamakan kalau dia manusia adalah manusia yang stroke, tidak sanggup berjalan. Maksudnya enggak jalan daripada 2,5 jam. Penting sekali hadirin. Dan kalau kita isbatkan kepada bab rezeki, maka dalam 2,5 jam inilah yang paling banyak mendatangkan rezeki. 2,5 jam dalam UMM, kemudian dalam berzaulah, jaulah 2, maka ini akan banyak mendatangkan pintu-pintu rezeki hadirin, memudahkan rezeki kita. Dan mungkin hari ini rezeki kita ini sempit, sulit, sedikit, diakibatkan 2,5 jam kita tidak jalan, UMM kita tidak jalan, jaulah 1 dan 2 juga tidak jalan. Maka hari ini akan Allah Subhanahu wa taala, kita pulang dengan tekad yang kuat. Maka hari ini akan Allah Subhanahu wa taala, jika dia telah punya istri, maka ini merupakan pesan yang sangat penting disampaikan mengenai pentingnya melibatkan istri-istri kita dalam usaha masturah. Melibatkan mereka dalam kerja dakwah, sehingga mereka menjadi partner bagi kita, penolong bagi kita dalam dakwah ini hadirin. Sehingga kata alim ulama, Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah kurang lebih daripada 1000 tahun. 950 tahun beliau berdakwah, hanya sekitar 83 orang beliau dapat tazkiyah. Bahkan anaknya pun ada yang kafir kepada Allah.
Sedangkan Rasulullah SAW hanya 23 tahun periode Makkah dan Madinah, maka 2/3 dunia ini telah disinari oleh hidayah. Ini karena apa hadirin? Karena terlibatnya istri baginda Nabi SAW dalam kerja dakwah. Begitu juga istri-istri daripada para sahabat. Sahabiah telah ikut bermujahadah, berjuang, sehingga hidayah pun tersebar. Yang sempat hadirin sebagaimana dikarbuzarikan oleh Pak Salman, ada sekitar 40.000 ahbab yang pernah keluar 40 hari 4 bulan. Di Sumatera Utara ini ada sekitar 7.000 orang yang pernah keluar 4 bulan 40 hari. Berjumlah 7.000 orang belum pernah keluar Masturah 3 hari. Dan semalam baru saya data jumlah ahbab Masturah yang keluar 40 hari, 15 hari, 10 hari, 3 hari beberapa kali. Di Sibolga Tapteng ini ternyata masih sangat banyak ahbab-ahbab yang sudah punya istri yang belum keluar Masturah 3 hari. Masih banyak. Kalau untuk 40 hari masih hitungan jari hadirin. Diangkat tangan jari yang 10 ini belum habis untuk menghitungnya. Masya Allah. Padahal kemampuan sudah ada, kelayakan sudah ada. Maka jangan sampai hadirin istri kita tidak terlibat dalam kerja dakwah ini. Karena mereka juga punya tanggung jawab. Bahkan mereka punya potensi yang luar biasa yang menyebabkan kita ini bisa makin istiqomah dalam dakwah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya supaya istri kita yang terlibat dalam dakwah hadirin? Ada 10 cara untuk melibatkan istri kita ini dalam dakwah. Bagi yang belum punya istri, ini merupakan trik cara ketika nanti menikah supaya dia dapat menaskil istrinya terlibat dalam dakwah. Pertama hadirin, memuji masakannya, memuji kecantikannya. Ini harus kita lakukan hadirin untuk mengambil hati supaya terlibat istri kita dalam dakwah. Kemudian meringankan pekerjaannya, menyuci, memasak, membersihkan rumah adalah pekerjaan suami kalau kita ada di rumah. Kemudian kita bawa dia jalan-jalan. Paling senang dia dibawa jalan-jalan adalah ke tempat ibunya, ke tempat ibu kandungnya, orang tua kandungnya. Sekali seminggu kita bawa hadirin. Kemudian setiap kita pulang dari manapun, maka kita membawa hadiah. Walaupun itu kecil. Ataupun mungkin membawa madu. Saya tengok ada beberapa orang kemarin telah beli madu kan. Insyaallah. Ini merupakan yang sangat bagus. Jadi bagi bapak-bapak yang belum ada madu, jumpai saya nanti. Insyaallah. Dan siapkan beberapa teping-teping. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sunnah bawa hadiah. Allah Akbar. Ini madu yang berada dalam kotak-kotak hadirin, bukan madu yang bisa berjalan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sudah 5. Kemudian mendoakan dia. Mendoakan dia dalam salat 5 waktu, dalam doa-doa kita selipkan namanya. Kemudian setiap hari, bukan setiap hari, ketika kita ada kesempatan, kita belai istri kita hadirin. Kita belai istri kita, lalu kita bacakan Al-Fatihah mungkin dalam hati kita, supaya istri kita ini dilibatkan Allah dalam kerja dakwah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahkan kelembutan. Boleh kita Pak seperti singa di luar rumah. Wah, singa garang, menakutkan. Tetapi kalau kita di rumah hadirin, kita jadi bunga. Bahkan dikatakan seperti hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan kita seperti raja di rumah, tapi jadilah kita seperti babu, memasak, menyuci, membersihkan rumah, memandikan anak. Ini tugas suami hadirin. Tugas istri hanya 2 hadirin. Hanya bersolek saja. Bersolek dan melayani suami, hanya inilah tugas istri yang wajib dia tunaikan. Yang lain kalau enggak dia tunaikan, dia tak berdosa. Yang sempat pula kita hadirin masuk ke rumah, pulang ke rumah, tidak ada makanan, kita marah-marah. Banyak tumpukan cucian pakaian, kita marah-marah.
Marah, kalau marah hadirin marahlah kepada diri kita, jangan marah kepada istri kita. Maka wajar hari ini hadirin istri kita terkadang tidak sanggup menyambut kita dengan baik, karena dia sudah capek menyuci, capek dia memasak, capek mengurus anak. Bagaimana dia mau menyambut kita dengan mesra lagi? Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya supaya istri kita ini segera terlibat dalam kerja dakwah ini. Karena hadirin, merupakan usaha masturah ini merupakan usaha yang paling cepat membuat kerja dakwah pesat berkembang di tempat, di daerah-daerah. Lihat daerah-daerah yang terlibat banyak masruh-masruhnya, maka kerja dakwah cepat meningkat di daerah itu hadirin. Di Mewat waktu kita berangkat ke sana, di sana rata-rata ahbab punya anak 15 orang, ada yang 25 orang, dan di sana tidak ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit di sana. Pernah dibuat rumah sakit di sana sudah tutup. Puluhan tahun tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Karena hadirin, kalau sudah wanita terlibat dalam kerja dakwah, sehingga diumpamakan kalau hanya laki-laki, maka agama hanya sampai di pintu rumahnya saja. Tapi kalau sudah wanita terlibat dalam dakwah, maka agama akan ada di kasur, di dapur, di sumur hadirin. Bahkan itulah awalnya anak-anak kita akan menjadi penghafal-penghafal Quran. Telah banyak buktinya hadirin, tak jauh guru kita UJ. Masya Allah, masih kecil sudah pandai menulis, masih kecil sudah pandai membaca, sudah hafal Quran, Masya Allah. Begitu juga seperti Pak Abdul Rahim yang tinggal di Nias, usia 8 tahun. Rata-rata anaknya telah hafal Quran 30 juz. Bahkan yang bernama Hanzalah telah mengkhatamkan Quran, telah menghafalkan Quran walau belum ditahsin di usia 6 tahun hadirin. Masuk ke pondok pesantren, tidak lagi dibayar biaya pondoknya, tapi orang berebut untuk mengambil pahala untuk membayar daripada biaya pondoknya. Maka hendakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Apakah karena banyaknya uang beliau? Bukan. Tapi karena istrinya telah terlibat dalam kerja dakwah. Sanggup istrinya hadirin bangun jam 3 malam, lalu membangunkan anak-anaknya, dimandikan, disuruh sholat tahajud, suruh menghafal, dan uminya enggak tidur sampai subuh. Setelah subuh kemudian diberikan setoran, diberikan hafalan. Kalau hafalan ini tidak dia tunaikan, tidak hafal dia, maka dia tidak diberikan sarapan hadirin. Sampai begitu cara mendidik daripada istri beliau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Istri beliau sampai punya semangat seperti itu karena telah terlibat dalam kerja dakwah. Telah berangkat dia ke luar negeri, berangkat ke Jepang, berangkat ke Madinah. Sehingga hadirin, walaupun hidup beliau sederhana, tapi beliau telah mendapatkan kebahagiaan. Maka oleh karena itu, bagi kita yang punya istri, trik-trik ini mesti kita buat. Bagi yang belum punya istri, segera punya istri. Yang masih nyantri, sabar dulu, tunggu dulu ulama, baru memiliki istri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kerja dakwah ini sangat identik dengan usaha masturah. Maka oleh karena itu hadirin, punya tekad yang kuat kita. Apalagi khususnya tentang masalah masturah ini telah lama tidak terkeluarkan. Target daripada masturah kita ini, kata Dr. Fahmi, dalam per bulannya itu setiap halakoh, 4 halakoh kita, maka setiap bulannya telah terbentuk, telah terbayan hidayah 4 jamaah masturah, 4 jamaah masturah 3 hari per halakoh 1 jamaah. Ini per bulan. Kemudian per tahunnya 15 hari dalam 1 halakoh itu 3 jamaah per tahunnya. Dalam setahun punya target 3 jamaah masturah 10 hari atau 15 hari per halakoh. Kemudian per tahunnya jamaah masturah mesti dibentuk per halqah kita adalah 40 hari per halqah. Jadi tahun ini mestilah terbentuk jamaah masturah di markas daerah kita ini untuk 40 hari. 4 jamaah yang telah tunai berapa hadirin? Baru 1 jamaah. Kemudian 1 pasang Pak Khairul. Sedangkan bulan telah mau habis. Sudah mau masuk daripada bulan 11, tinggal 2 bulan lebih lagi. Ini mesti kita kejar. Kemudian 15 harinya 3 jamaah per halqah kali 4 sudah 12 yang terbentuk. Baru berapa jamaah? Mungkin belum ada yang 15 hari. Kemudian 3 hari sudah beberapa bulan ini tidak ada tertunai hadirin. Mungkin dikarenakan tuan-tuan masih sedang berada di langit, sedang berada intikoli, wajar.
Maka akan kita lihat malam musyawarah nanti, malam Kamis, akan kita dengar setiap halqah telah menyiapkan jamaah 3 harinya masyurah akan diberi hidayah pada bulan ini. InsyaAllah kita semua sedia. InsyaAllah. Maka oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada nasihat Maulana Sa'ad Damat Barakatuhum, hadirin, yang terpenting dalam kerja dakwah ini adalah qabuliyat, penerimaan. Diterima Allah kita dalam kerja dakwah ini. Dan cara supaya kita ini Allah terima dalam kerja dakwah, hadirin, hari-hari kita tambah pengorbanan, kita tambah daripada kualitas daripada kerja dakwah kita. Yang biasanya kita 4 bulan setiap tahun menjadi 6 bulan setiap tahun. Yang biasanya kita 10 hari setiap bulan menjadi separuh hidup, 15 hari setiap bulan. Kemudian yang biasanya kita 8 jam setiap hari menjadi separuh hari, menjadi 1 hari untuk agama, 1 malam untuk istirahat. Maksudnya 12 jam setiap hari untuk menunaikan kerja dakwah. Ini khusus untuk saya ini, hadirin. Syubah sepertiga hidup. Jangan sempat syubah sepertiga hidup ini menjadi syubah seperti gak hidup. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin tuan-tuan yang mulia punya potensi yang luar biasa untuk ini. Tinggal lagi kita kuat dengan tinggal lagi kita ini punya niat yang kuat, azam yang kuat, sehingga dengan kuatnya niat kita, hadirin, sebesar apapun rintangan di depan, ada Allah sebagai penolong kita. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka pulang kita nanti ke mahallah kita masing-masing, berusahalah kita menghidupkan 5 amal maqami kita. Sebagaimana nasihat daripada uji kita semalam dalam muzakarah maqami. Kalau di India mahallah terlemah itu adalah hidup 5 amal maqaminya. Sanggup menjamu daripada tamu-tamu yang datang. Tetapi kalau di tempat kita ini, mahallah yang terkuat itu adalah mahallah yang hidup 5 amal. Mahallah lemah itu, Masya Allah, tahu lagi dia itu apa yang terjadi, hadirin. Maka oleh karena itu, hadirin, mari kita ini saling kuat menguatkan dalam menghidupkan 5 amal maqami kita. Walaupun kita harus memakai KTM, kerjasama 3 masjid, tidak masalah. Malam Senin jauhlah untuk mahallah A, malam Selasa mahallah daripada B, malam Sabtu contohnya di mahallah C, karena di malam Kamis kita musyawarah markas, malam Jumat ada yang musyawarah halaqah, malam Minggu kita malam Sabguzari. Jangan pula ini digunakan, hadirin. 3 malam ini jangan dipakai. Kalau kita membuat jaulah, baik jaulah 1 dan 2, bila perlu jaulahnya ba'da asar, kalau sekiranya benturan, hadirin. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita menghidupkan 5 amal maqami, sehingga ketika Dajjal laknatullah alaih datang ke tempat kita ini, tak mampu dia untuk menembus, hadirin. Karena ada dai seperti Pak Katua Rudi, Masya Allah, telah siap menghidupkan daripada mahalanya. Beliau telah hidup 24 jam. Al-Karomah, kami main beliau. Masya Allah, patut ditiri beliau ini. Cuman masyurah belum lagi. Ini kita salah. Doakan beliau pulang ini mau masyurah. Amin. Amin akan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Jadi kita tunjukkan kepada Allah dengan tuan-tuan yang mulia telah berada di maqami-maqami, maka nanti di absensi halqah kita, absensi jurbulan halqah, maka khususnya kita yang pulang ini punya mahala, maka amal kita ini, maka masjid kita telah hidup dengan 5 amal. Begitu juga dengan rumah-rumah kita telah hidup dengan 5 amal, hadirin. Ada halqah tajwidnya, ada musyawarahnya, ada halqah kitabinya, ada taskil, ada 6 sifat. Sehingga hadirin dikehendaki oleh masyayikh kita ini, khususnya kita pekerja dakwah, jangan lagi kita, hadirin, maaf mengenai Quran tadi, kita tunaikan daripada haknya. Hak daripada Al-Quran dikhatamkan minimal dalam setahun 2 kali. Jadi kalau kita sekarang ini sudah berusia 40 tahun dikurang 14 masa kanak-kanak, sehingga berjumlah 26 kali 2 berapa itu? 52. Harusnya setiap orang yang berusia 40 tahun dia telah khatamkan Quran minimal 52 kali. Kalau ditanya siapa dia yang usia 40 tahun di antara kita yang telah khatam 52 kali Quran, padahal ini hak Al-Quran, haknya. Nabi katakan siapa khatamkan Quran 40 hari baru khatam Quran 40 hari, sungguh telah berlambat-lambat.
40 hari saja sudah berlambat-lambat hadirin. Memang hari ini Quran belum berbicara kepada kita. Hakku kenapa enggak kau tunaikan hari ini? Maka minimal hadirin 1 juz kita baca Quran setiap hari. Tapi terkadang bagaimana mungkin mau dia baca Quran 1 juz setiap hari? Membedakan kha dengan gha dia belum bisa lagi. Sama rata lagi semua. Belum pandai baca Quran. Maka oleh karena itu hadirin, kita panggil daripada ustaz-ustaz, ataupun kalau ada kawan kita seperti Uje, kita datang ke rumah beliau untuk belajar. Masya Allah, untuk belajar Quran. Fakta, Bang Subur fakta, Bang Subur mau belajar dengan beliau datang. Mengenai makhraj, mengenai tajwid, beliau ahlinya. Anaknya habis Quran 30 juz, bukan main-main. Maksudnya supaya kita ini kalau bisa, kita seluruh pekerja dakwah ini serba bisa hadirin. Jangan sempat yang diceritakan tadi. Karena dia baru 3 hari disuruh daripada khatib Jumat, maka itu yang terjadi. Kalau kita baru 3 hari wajar hadirin, kita sudah berulang kali 3 hari, bahkan sudah berulang kali 40 hari, bahkan sudah 4 bulan disuruh ke depan, apa-apa pun tidak bisa. Walaupun memang bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan kita, tapi kita mau mendekati masyarakat. Kita harus bisa seperti itu hadirin. Sehingga hadirin akan Allah Subhanahu wa taala ini, kita ini menjadi satu orang dai yang serba bisa. Yang serba bisa hadirin, sehingga hidup kita pun mudah. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Allah kekalkan kita dalam dakwah, Allah terima kita dalam dakwah, mati-mati kita dalam dakwah, mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah.